Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 mata kuliah model pembelajaran 2 akan membacakan hasil makalah kami. Perkenalkan, sebelumnya saya Irfan As'ari, NIM 2119250. Yang mana di sini saya akan membacakan makalah pada poin A, yaitu Tim Games Turnamen atau dikenal TGT. Metode TGT merupakan salah satu metode pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif dapat membantu guru dan siswa dalam memahami materi pembelajaran secara baik. Menurut Jumanta Hamdayana, metode TGT adalah salah satu metode pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan dengan melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status. Melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan serta performance. TGT merupakan salah satu strategi pembelajaran yang dikembangkan agar siswa lebih mudah dan mereview dan menguasai materi pembelajaran. Metode pembelajaran TGT mengutamakan penggunaan turnamen antar tim dengan menggunakan permainan-permainan akademik. Menurut Robert E. Slavin, komponen utama metode pembelajaran TGT yaitu ada 5. Yang pertama adalah presentasi di kelas. Pada awal pembelajaran, guru menyampaikan materi dan dalam penyajian kelas. Biasanya dilakukan dengan pengajaran langsung atau dengan metode ceramah dan diskusi yang dipimpin oleh guru tersebut. Kemudian yang kedua adalah kelompok atau tim. Kelompok biasanya terdiri dari 4 sampai 5 orang siswa yang anggotanya heterogen. Dilihat dari prestasi akademik, jenis kelamin, dan rasa atau etik. Fungsi kelompok untuk lebih mendalami materi bersama teman kelompoknya. Dan lebih khusus untuk mempersiapkan anggota kelompok agar bekerja dengan baik dan optimal pada saat games. Kemudian yang ketiga adalah game. Game terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk menguji pengetahuan yang didapat siswa dari penyajian kelas dan belajar kelompok. Kebanyakan game terdiri dari pertanyaan-pertanyaan sederhana bernomor. Siswa memilih kartu bernomor dan mencoba menjawab pertanyaan yang sesuai dengan nomor tersebut. Kemudian yang keempat adalah turnamen. Biasanya turnamen dilakukan pada akhir minggu atau setiap unit sekolah guru setelah guru melakukan presentasi di kelas dan kelompok sudah mengerjakan lembar kerja. Turnamen pertama, guru membagi siswa ke dalam beberapa meja turnamen. 3 siswa tertinggi prestasinya dikelompokkan pada satu meja. 3 siswa selanjutnya pada meja kedua dan seterusnya. Kemudian yang kelima adalah rekognisi kelompok. Kelompok akan mendapatkan sertifikat atau bentuk penghargaan lain apabila poin mereka mencapai kriteria tertentu. Penghargaan kelompok sangat penting untuk memberikan pengertian kepada siswa bahwa keberhasilan kelompok merupakan keberhasilan semua anggota kelompok, bukan semata-mata keberhasilan individu. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Wira Restadinda dengan NIM 2119080. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu prosedur dari tim game turnamen atau TGT. Yang pertama yaitu dengan cara mengelompokkan siswa itu menjadi tim yang beranggotakan 4-8 siswa. Nah, setiap kelompok itu memiliki jumlah siswa yang sama. Kemudian yang kedua,
yaitu memberikan materi kepada tim untuk dipelajari bersama. Yang ketiga, yaitu membuat beberapa pertanyaan yang untuk menguji pemahaman materi pembelajaran tersebut. Nah, format pertanyaan hendaknya itu mudah untuk penilaian sendiri. Misalnya pilihan ganda, mengisi titik-titik, benar salah atau definisi istilah. Kemudian yang keempat yaitu memberikan sebagian pertanyaan kepada siswa bisa disebut dengan ronde pertama. Setelah yang kelima, setelah pertanyaan diajukan, itu sediakan jawaban dan siswa diminta untuk menghitung skor mereka. Kemudian yang keenam yaitu selanjutnya itu siswa diminta belajar lagi untuk ronde kedua. Yang ketujuh, lamanya metode ini bisa bervariasi dan ronde yang digunakan itu bisa sebanyak mungkin. Kemudian materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari TGT. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihan yang pertama, para siswa itu di dalam kelas menggunakan TGT untuk memperoleh teman yang secara signifikan atau lebih banyak dari kelompok rasial mereka. Kemudian yang ketiga, TGT ini bisa meningkatkan harga diri sosial pada siswa. Yang keempat, TGT juga meningkatkan kooperatif terhadap yang lain atau kerjasama verbal dan nonverbal. Kemudian di samping ada kelebihan, TGT ini mempunyai kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu sulitnya mengelompokkan siswa yang mempunyai kemampuan akademis yang beragam. Nah, kelemahan ini akan dapat diatasi jika guru yang bertindak itu sebagai pemegang kendali teliti dalam menentukan penilaian atau pembagian kelompok. Kemudian yang ketiga yaitu banyaknya siswa yang mempunyai akademis tinggi kurang terbiasa atau sulit memberikan pengetahuan dan penjelasan kepada siswa lain. Nah, itulah materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Desi Meza, NIM 2119077 dari kelompok 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode Team Assisted Individualization atau metode TAI. Metode TAI ini merupakan suatu metode yang mengkombinasikan pembelajaran kooperatif dengan pengajaran individual. Adapun dasar dari metode ini adalah untuk mengadaptasi pengajaran terhadap perbedaan-perbedaan individual, baik yang berkaitan dengan kemampuan dan juga pencapaian prestasi belajar siswa. Metode TAI ini itu sangat cocok digunakan dan juga diterapkan sebagai acuan untuk siswa lebih giat dalam berlatih dan juga memahami dalam proses hitung-menghitung, terutama dalam pembelajaran matematika. Karena itu, metode TAI ini sering disebut dengan metode TAI matematika. Dalam metode ini, itu juga dilatih suatu kerjasama yang dapat memberikan dorongan-dorongan sebagai penunjang dalam pembelajaran individual agar hasil dari pembelajaran itu lebih efektif. Yang D yaitu tentang implementasi metode Team Assisted Individualization atau metode TAI ini. Untuk penerapan model pembelajaran TAI di dalam kelas ini terdapat 8 komponen yang merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam implementasi pembelajaran TAI ini. Di antaranya itu yang pertama itu tim. Artinya para siswa dibagi dalam beberapa tim atau dalam beberapa kelompok yang beranggotakan 4 sampai dengan 5 orang. Yang kedua yaitu tes penempatan. Yang pertama siswa diberikan tes pra-program. Setelah tes pra-program, maka siswa ditempatkan pada tingkatan yang sesuai berdasarkan dengan kinerja atau hasil yang diperoleh oleh siswa tersebut dalam program individualnya.
Yang ketiga itu materi-materi kurikulum. Ini disiapkan oleh guru berupa materi pembelajaran, baik untuk pembelajaran klasik atau individual, ataupun pembelajaran kooperatif atau pembelajaran kelompok. Serta guru juga menyiapkan berbagai macam tes, baik itu tes penempatan, tes formatif, dan juga tes akhir pembelajaran. Yang keempat yaitu belajar kelompok, artinya para siswa mengerjakan unit-unit yang telah terdapat di dalam buku paket siswa yang telah dibagikan oleh guru sebelum dimulai pembelajaran tersebut. Yang kelima itu skor tim atau kognisi tim. Artinya guru menghitung skor dari tim. Itu guru memberikan skor terhadap hasil yang diperoleh dari pembelajaran tim siswa tersebut. Kemudian memberikan reward ataupun penghargaan terhadap tim yang meraih kriteria terbaik dalam pembelajaran. Yang keenam itu kelompok pengajaran. Artinya memberikan materi secara ringkas oleh guru menjelang pemberian tugas kelompok. Yang ketujuh itu tes fakta, yaitu siswa diminta oleh guru untuk mengerjakan beberapa tes fakta dalam waktu yang singkat, biasanya lebih kurang itu 3 menit, baik itu fakta-fakta mengenai perkalian ataupun pembagian. Yang kedelapan yaitu unit seluruh kelas, artinya nanti di akhir waktu pembelajaran guru kembali menjelaskan materi-materi pembelajaran dengan cara atau dengan strategi pemecahan masalah. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Emilida dengan NIM 2119056 akan menjelaskan bagian dari E, yaitu langkah-langkah model pembelajaran Team Assisted Individualization atau TAI. Dalam pembelajaran, TAI memiliki beberapa langkah yang diantaranya yaitu yang pertama, guru memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari materi pelajaran secara individual yang sudah dipersiapkan oleh guru. Yang kedua adalah guru memberikan kuis secara individual kepada siswa untuk mendapatkan skor dasar ataupun skor awal. Yang ketiga, guru membentuk kelompok belajar yang terdiri dari 4-5 siswa dengan kemampuan yang berbeda. Yang keempat adalah hasil belajar siswa secara individual didiskusikan dalam kelompok. Yang kelima, guru memfasilitasi siswa dalam membuat rangkuman, mengarahkan, dan memberikan penegasan pada materi pembelajaran yang telah dipelajari. Yang keenam adalah guru memberikan kuis kepada siswa secara individual. Yang ketujuh yaitu guru memberikan penghargaan kepada kelompok berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar individual dari skor dasar ke skor kuis. Selanjutnya adalah bagian F-nya, yaitu kelebihan dan kekurangan metode Team Assisted Individualization ataupun TAI. Yaitu metode ini memiliki beberapa kelebihan maupun kekurangan. Kelebihannya yang pertama adalah dapat meminimalisir keterlibatan guru dalam pemeriksaan dan pengelolaan rutin. Yang kedua, guru dapat memiliki waktu untuk mengajar kelompok-kelompok kecil. Yang ketiga, mudah dilakukan oleh siswa kelas 3 ke atas. Yang keempat adalah siswa akan termotivasi untuk mempelajari materi-materi yang diberikan dengan cepat dan akurat dan tidak akan membuat kecurangan. Yang kelima adalah tersedianya banyak cara pengecekan penugasan supaya para siswa jarang menghabiskan waktu mempelajari kembali materi yang sudah mereka kuasai atau menghadapi kesulitan serius yang membutuhkan bantuan guru. Yang keenam adalah para siswa akan dapat melakukan pengecekan satu sama lain sekalipun bila siswa yang mengecek kemampuannya ada di bawah siswa yang dicek dalam rangkaian pengajaran. Yang ketujuh adalah programnya mudah dipelajari baik oleh guru maupun siswa. Tidak mahal,
fleksibel, dan tidak membutuhkan guru tambahan ataupun tim guru. Yang kedelapan, dengan membuat siswa bekerja dalam kelompok kooperatif dengan status yang sejajar, program ini akan membangun kondisi untuk terbentuknya sikap-sikap yang positif terhadap siswa-siswa mainstream yang cacat secara akademik dan di antara para siswa dari latar belakang ras ataupun etnik yang berbeda. Sedangkan kelemahan dari TAI ini diantaranya adalah yang pertama, tidak semua mata pelajaran cocok untuk diajarkan dengan metode Team Assisted Individualization ini. Yang kedua, apabila metode pembelajaran ini merupakan metode pembelajaran yang baru diketahui, kemungkinan sejumlah peserta didik akan bingung, sebagian kehilangan rasa percaya diri, dan sebagian mengganggu antara peserta didik yang lain. Yang ketiga adalah terhambatnya cara berpikir siswa yang mempunyai kemampuan lebih terhadap siswa yang kurang. Yang keempat, memerlukan metode yang lama. Yang kelima adalah sesuatu yang harus dipelajari dan dipahami belum seluruhnya dicapai oleh siswa. Yang keenam adalah bila kerjasama tidak dapat dilaksanakan dengan baik, maka yang akan bekerja hanyalah beberapa murid yang pintar dan kreatif saja. Yang ketujuh, siswa yang pintar akan merasa keberatan karena nilai yang diperoleh ditentukan oleh prestasi ataupun pencapaian kelompok. Sekianlah penjelasan saya mengenai langkah-langkah dari TAI ini serta kelemahan dan kelebihannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.